yang soleh, yang adil, yang dapat menghargai negaranya dan dapat menghargai para pahlawannya. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan dialog publik konvensi PP 28 tahun 2004 pasal 4 ayat 2 ayat 103 pasal 103 ayat 4 butir mungkin itu mungkin yang bisa disampaikan karena wajar karena konsep ini mohon maaf memaju barangkali karena tidak siap. Jadi tapi intinya Kesbang selalu mendukung kegiatan organisasi masyarakat di Kota Cimahi. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Dimas dari FKPPI, terus dari Pemkot juga ada. Ini ada dari Sekretaris Banggala, dari Sekretaris Forum juga. Terima kasih. Oh, Gerjin. Aduh, mana Gerjin sama saya. Pak Agus, Pak bukan di Pemkot Kota Cimahi. Soalnya lahan urang, sawah urang, lamun tebu urang sedih. Hayu masyarakat saya yang mendapat saya komunitas paguyuban kita jaga Kota Cimahi menjadi kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul Ahad ya, tanggal 25 Agustus. Hari ini kita akan membahas tentang dialog publik dengan judul besarnya adalah menangkap kontroversi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 khusus pada pasal 103. Tapi tahukah sahabat semua, peraturan pemerintah ini bicara tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mana? Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang kesehatan. Dan yang menarik, pasal 103 ini biasanya di banyak tempat ini udah bagian dari yang pasal sepanjang ya, sampai ada pasal 103. Tapi kalau kita lihat di peraturan pemerintahnya sendiri, itu terdiri dari 13 bab. Selain 13 bab, pasalnya sendiri adalah 1171 pasal. Jadi sangat luar biasa. Dan dari sini kita bisa melihat sebenarnya boleh jadi ada hal-hal lain yang juga tetap perlu kita angkat. Boleh jadi bukan pasal kontroversi, tapi hal-hal yang perlu diuji kasus. Karena cukup banyak pasalnya, sampai 1.000 lebih. Dan kita sebagai warga dan khususnya adalah teman-teman sahabat-sahabat ormas di sini, kita harus berbahagia dan berbangga karena ternyata ormas-ormas yang ada di Cimahi, meskipun kecamatannya cuma 3 dan ormasnya ratusan, ya Pak Jan ya, cukup memberikan warna, berkontribusi besar, dan bisa dikatakan para pengurus atau pimpinannya juga bukan kaleng-kaleng. Sampurasun. Terima kasih kepada panitia yang sudah bisa mempertemukan kita di sini dan juga memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Ormas dan LSM Cimahi yang diketuai oleh yang terhormat Kang Bobi. Tepuk tangan sama Ketua Ormas dari Purwokerto. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Kang Fajar yang menginisiasi acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada pemerintah yang diwakili oleh Kesbang Pol Cimahi, dan terima kasih kepada Ketua Forum yang sangat mendukung acara ini juga, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan ketua-ketua ormas, anggota ormas yang kami muliakan. Jadi
biasanya saya kalau memberikan kadang kuliah juga di kampus, jarang saya duduk. Jadi lebih enak berdiri sambil olahraga, olahraga ringan, ya. Jadi ini topiknya adalah topik yang sangat menarik sebenarnya ini, karena secara nasional sekarang ini bahkan dari di luar pemerintah, dari anggota-anggota DPR ini banyak juga yang bersuara tentang pasal ini. Banyak juga tokoh-tokoh agama, ya, banyak juga tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita dijemai kira-kira, makanya waktu kampanye organisasi ini saya juga tertarik. Ya, awalnya saya nggak terlalu ngerti, ya. Tapi setelah kampanye organisasi, apa yang mau dihitungkan di sini? Jadi saya harapkan nanti kalau waktu kita membahas permasalahan ini, kita berpikirnya lebih realistis dan objektif, ya, sehingga nanti kita bisa memahami, ya. Jadi awalnya juga saya cuma mengetahui ini ada masalah, tapi belum memahami. Saya pelajari, baru saya pahami. Setelah saya pahami, saya analisa, ada masalah. Nah, jadi supaya kita begitu cara berpikirnya, jangan begitu mengetahui sudah diambil kesimpulan, belum. Mengetahui, pahami dulu. Udah dipahami, coba analisa maksudnya apa ya? Sehingga ada evaluasi. Ya, berarti ini tidak benar, ini yang benar. Sehingga muncullah nanti suatu solusi. Gitu. Jadi kita jangan baru mengetahui sudah diberikan melalui media itu nanti bisa menjadi hoax. Itu yang hanya opini atau persepsi sudah dijadikan suatu kesimpulan. Nah, dalam hal ini saya akan membawakan, kalau intinya nanti akan dibawakan oleh Kang Fajar, ya. Cuma saya mengantarkan suruh Kang Fajar nanti memberikan inti-inti dari permasalahan kita yang kita bicarakan, diskusikan hari ini. Saya buka dulu pengantarnya supaya nanti waktu kita membicarakan yang menjadi topik permasalahan hari ini, kita ada tambah wawasan. Nah, jadi di sini biarpun kami sebagai narasumber, kami anggap teman-teman adalah kita sama-sama berdiskusi. Nah, permasalahan yang menjadi topik kita hari ini adalah pasal 103 ayat 4 butir G. Itu adalah merupakan bagian dari kesehatan reproduksi, ya, yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga dituangkan dalam aturan pelaksananya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Jadi intinya itu atau awal atau yang merupakan pokok sampai munculnya itu undang-undang tentang penyediaan anak kontrasepsi itu adalah didasari dari adanya yang namanya undang-undang atau peraturan tentang kesehatan reproduksi, ya. Nah, jadi kalau dikatakan kesehatan reproduksi itu, ini bisa, ini teori aja, jadi boleh dilihat ya, nggak usah harus kita pahami apa. Cuma di sini ada saya katakan nanti apa yang penting. Kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan secara fisik, ya, fisik, sehat juga mentalnya, ya, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi. Fungsinya sehat, sistemnya sehat, di dalam melakukan proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan, ya. Jadi bukan karena ada kelainan atau ada cacat, ya. Tapi dikatakan kesalahan reproduksi itu dua penyakit ini. Ini yang sering kalau saya membawakan ini, apa itu kecacatan? Harus menjadi antara suami dengan istri, harus menjadi contoh di lingkungan sosial. Artinya jangan ada keundangan istri
sebelah sana, suami sebelah sini. Atau dengan di rumah aja bisa tiap hari sehingga jumpa dengan suami istri bertengkar, tapi besok-besok selalu nambah anak. Coba, dari mana ini bisa? Ya, jadi menghindari pertengkaran antar suami istri. Jadi selalu rukun dan damai. Itulah yang disebut kesejahteraan sosial itu. Oke, lanjut. Nah, itu saya bilang tadi, ada hak-hak sebagai istri, ya, ada juga hak-hak. Jadi ada kesetaraan. Nah, hak reproduksi itu ini ada banyak, ya. Nah, ini teruskan aja. Kalau bisa diterangkan nanti nggak terlalu ya. Tapi ada, dia udah bisa jawab. Logikanya sudah berjalan. Kenapa kamu pakai sepatu itu? Kenapa kamu pulangnya begini? Dia udah ada jawaban. Bahkan jawabannya udah bisa. Jawaban yang dibuat sendiri sambil berbohong. Itu makanya uji-uji rawan. Ya. Mes cuma biar logikanya sudah jalan, tapi masih dominasi oleh emosi. Jadi tahu dia bahwa orang lain menghina bapaknya. Tahu dia bahwa tetangganya menghina keluarganya. Contoh, tahu dia bahwa grup atau kelompok sana menghina kelompoknya. Baru ini ada masalah remaja akhir, ya. Masalah remaja akhir ini 18-19 tahun. Kalau kita berarti sudah menginjak 50-an. Enggak, maksudnya kalau 18-19 tahun itu berarti sudah masuk kuliah lah ya. Jadi sudah artinya kalau anak-anak kuliah itu, kalau di sini kita lihat, ya perkembangan fisiknya tadi yang bertambah tinggi, suara begini, ini mesra ini sudah berhenti di sini. Yang ada di sini kan secara psikologisnya, ya, dan remaja di sini sudah kalau tadi emosional pada pertengahan itu anak SMP SMA itu begitu kuliah rupanya sudah mulai terkontrol, ya, secara emosi sehingga tidak lagi cenderung melakukan tindakan yang beresiko atau anarkis. Nah itu dia, sudah mulai terkontrol kalau anak kuliah 18-19 tahun. Nah, mulai menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis. Jadi kalau tadi masih menghayal banyak, sehingga muncul penasarannya tinggi, gitu. Jadi kalau di sini sudah mulai realistis, ya, sudah mulai realistis. Mulai memikirkan masa depan, mau kuliah, mau bekerja, atau mau berkeluarga. Nah, sudah mulai memikirkan masa depan. Emosi sudah stabil dan terkendali, mulailah. Kalau stabil terkendali, kita ini pun masih susah mengendalikan emosi, ya, belum bisa atau masih susah. Terus kemandirian semakin terlihat. Terus mampu mengambil keputusan sendiri dengan pertimbangan. Kalau tadi kan ada pertimbangan, cuma karena ikut kelompok, ya, cuma karena ingin korps daripada kelompoknya, ayo. Nah, kalau sini ada pertimbangan, oh janganlah nanti ini, janganlah nanti begini, ada pertimbangan itu. Oke lah kalau sudah remaja akhir. Jadi yang menjadi hubungannya nanti dengan topik hari ini adalah permasalahan yang terjadi pada remaja. Ya, apa itu? Ya itu tadi kalau tidak terkendali, ya, seperti umur yang paling rawan tadi 14-17 tahun itu kan, di mana keinginan seksualnya yang menggebu-gebu, ya, keinginan seksualnya untuk lawan jenis, keinginan untuk berfantasi, keinginan untuk berkencan, itu nanti bisa menyebabkan kalau tidak terkendali terjadinya perilaku sebebas. Perilaku sebebas nanti akan mengakibatkan ada bisa hamil yang disebut kehamilan yang tidak diinginkan.
Kalau ada kan yang tidak diinginkan, kemungkinan akan terjadi. Kan keluarga malu. Ya, dia juga masih sekolah, pasti dia keluar dari sekolah. Kan lingkungannya juga nanti akan mengucilkan. Jadi daripada dikucilkan daripada keluar dari sekolah, dia mencari apa? Kemungkinannya melakukan aborsi. Atau gitu. Nah, atau kalau misalnya tidak melakukan aborsi, tetap hamil, terjadi kehamilan pada persalinan usia muda. Persalinan usia muda ini nanti akan meningkatkan risiko apa? Kesakitan dan kematian ibu, lahirnya anak prematur, berat badan lahir rendah, berat badan lahir rendah, dan itu yang jadi program nasional kita. Banyak anak-anak stunting, banyak anak-anak yang pertumbuhannya dan perkembangannya terhambat. Berikutnya, terjadinya penyakit menular seksual yang banyak sekarang ini. Kalau dari yang disebabkan oleh bakteri sifilis dan gonorrea, dan ini juga infeksi HIV. Biasanya setahunya kita kalau bicara alat kontrasepsi itu adalah usia subur, artinya sudah mempunyai pesanan, ya, bukan untuk anak-anak yang masih sekolah, gitu, atau remaja yang masih sekolah, gitu, ya. Jadi ini dari batu secara yang kedua, ini karena kampanye lagi sama anaknya, ini saya tambah lagi ini tugasnya nanti ini diskusi kita ini. Pada ayat 110, ya, ayat 110 ayat 2 huruf B dan ayat 3-nya ada dikatakan di sini kontrasepsi darurat. Nah, siapa yang bisa menentukan kondisi darurat? Nah itu. Jadi kenapa? Misalnya ini ada alat, udah kemana lah? Udah diberikan. Kenapa bisa diberikan? Darurat. Nah, darurat itu apa kriterianya? Nah, itu nanti karena di pasal itu ada dibuat ini, ya. Jadi kontrasepsi darurat itu bagaimana? Nah, nanti kita akan diskusikan. Oke. Jadi udah, terima kasih sampai di sini. Nanti ini hanya sebagai pembuka. Sehingga nanti cakrawala kita atau nanti kita memahami apa yang disampaikan nanti Kak Fajar itu. Oh, remaja itu begini, usia remaja itu begini, remaja itu begini. Sehingga nanti waktu kita Kak Fajar nanti sudah masuk ke masalah pokoknya, ada perbenaran kita untuk menilainya kira-kira gitu. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi memang sudah ada gambaran apa yang akan kita bahas secara inti, bahwa remaja dan kelompok-kelompok usianya dari itu WHO, BKKBN, dan Kemenkes. Nah, untuk saat ini saya akan masuk pada inti dari permasalahan yang akan kita angkat ini, Pak Rusdoyo. Ya, di sini kita mengundang juga ada dari Dewan Pendidikan agar memang nanti akan mudah mensosialisasikan bagaimana dari apa yang kita kaji dalam aturan-aturan ataupun Permenkes yang akan kita buat, akan dibuat nanti oleh Menteri Kesehatan, yang harus masuk pada inti-inti persoalan yang menjadi polemik, yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Di sini saya akan mengupas dengan judul keresahan intelektualitas pada analisis kebijakan penyedia alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Ini yang menjadi persoalan, baik itu pemuka agama, ya, ataupun masyarakat, semua bergejolak 2 minggu lalu, ya, karena PP ini terkesan, dalam tanda kutip, terkesan memberikan legitimasi terhadap masyarakat, terutama usia remaja dan usia sekolah, untuk menggunakan
alat kontrasepsi. Terlebih kita tahu sendiri ya, sekarang saat ini di minimarket alat kontrasepsi itu dipajang dan kemungkinan besar kasirnya itu tidak akan memberikan penolakan ketika ada remaja yang memberi, tidak akan menanya umurnya berapa, masih sekolah atau enggak, sudah menikah atau belum. Itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah, di sini sebelum kita menjurus ke ranah yang paling dalam, di sana ada barcode, ada QR code ketika kawan-kawan ingin lebih jelas apa yang akan saya paparkan, bisa download di situ. Nah, terus langsung ke permasalahan. Ini PP ini yang akan saya bahas nanti. Di sini juga ada pernyataan, ada sanggahan dari juru bicara Kementerian Kesehatan terkait PP yang tadi dibahas oleh Mbak juga. Di sini disebutkan bahwa namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan. Ini kata Bung Sahril ya. Di atas. Nah, ada satu lagi. Sahril juga menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut. Aturan ini akan diperjelas dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut. Nah, persoalannya adalah apa yang disebutkan oleh Bung Sahril ini. Saya biasa nyebut ke orang lain itu Bung ya, karena memang terbiasa di organisasi. Oleh Bung Sahril ini adalah asumsi, persepsi, karena tidak ada dalam klausul yang ada dalam undang-undang tersebut atau dalam PP tersebut. Jadi seperti halnya masyarakat yang lain, mereka berasumsi, kita berasumsi, memberikan persepsi, sama juga dengan Kementerian Kesehatan yang katanya PP tersebut diperjelas. PP yang pasal 103 ayat 4 butir E itu diperjelas atau terkorelasikan dengan pasal 100, pasal 101, pasal 109 dan pasal 110. Nah, itulah PR kita selaku masyarakat kritis, selaku kontrol sosial masyarakat, kontrol sosial pemerintah, agar bisa mencerna betul tidak kita uji, betul tidak ada korelasinya, betul tidak ada keterkaitan antara pasal 103 itu dengan pasal-pasal yang lainnya. Dan saya sudah menemukan itu tidak ada keterkaitannya karena pasal itu berdiri sendiri. Inilah yang menjadi polemik dari PP tersebut, yang semoga dalam diskusi publik ini kita akan memunculkan sebuah atau output rekomendasi yang akan kita kirimkan kepada Kemenkes. Apa yang menjadi buah pemikiran dari diskusi ini kita tuangkan dalam rekomendasi, kita kirimkan agar menjadi bahan pertimbangan apakah dalam Permenkes itu harus diperjelas secara detail atau harus dirubah PP-nya, karena perubahan undang-undang itu suatu keniscayaan. Undang-undang dasar pun bisa diamandemen, apalagi peraturan pemerintah masih bisa diutak-atik ketika itu tidak sesuai penggunaan diksinya ketika ditayangkan kepada masyarakat. Saya rasa ini hanya sebatas kesalahan diksi atau ketidaklengkapan diksi sehingga menimbulkan persoalan persepsi dan asumsi dari masyarakat. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya akan memberikan apa yang kami lakukan, apa yang akan kita lakukan ketika melakukan penganalisisan pada kebijakan publik. Ormas LSM adalah mitra pemerintah, mitra strategis pemerintah, mitra kritis pemerintah, pendukung pemerintah. Karena apa disebut pendukung pemerintah? Keberadaan Ormas dan LSM ketika mendirikan Ormas itu disebutkan harus taat terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan itu harus terimplementasikan dalam suatu pergerakan, dan ketaatan itu harus logis.
Ketika aturan dan undang-undang itu jelas, kita harus taat. Tetapi ketika aturan dan undang-undang itu ada konflik di dalamnya, berarti kita pun harus kritis. Karena ketaatan itu berlaku absolut untuk semua. Dan ketika misalnya itu PP ini terus digejawantahkan kepada masyarakat, ada menimbulkan gejolak baru, yaitu seolah-olah si remaja itu harus disediakan alat kontrasepsi, keharusan itu penyediaan, karena itu menjadi kebutuhan minimum disebutnya, sesuatu yang minimal harus ada. Nah, entah nanti penyediaannya seperti apa, itulah yang harus dituangkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ketika Bapak Ibu lihat di PP nomor pasal di PP 28/2024 itu pasal 103 dalam penjelasannya hanya disebutkan sudah jelas. Berarti itu kurang jelas sebetulnya karena menimbulkan polemik. Ini saya akan memberikan satu gambaran bagaimana sih kita ketika menganalisis kebijakan publik. Karena LSM saya, LSM Kompas ini memiliki tupoksi atau memiliki alur yang pasti, yaitu terkait penganalisisan kebijakan publik. Kami memiliki metode-metode. Nah, metode-metode inilah yang mungkin bisa saya share kepada Bapak Ibu agar nanti sama-sama bisa saling mengkoreksi. Apakah analisis yang dilakukan oleh A itu salah? Apakah analisis yang dilakukan oleh B itu salah? Ataupun apakah yang dianalisis oleh masyarakat itu salah? Nah, soal salah dan benar itu sangat blur ya. Jadi nanti akan kita samakan bagaimana cara kita melakukan analisis terhadap kebijakan publik itu. Ini yang pertama. Aspek yang diperhatikan oleh kita dalam menganalisis kebijakan publik itu diantaranya adalah konteks. Yang pertama adalah konteksnya. Yang kedua masalah prosesnya. Yang ketiga masalah isi. Keempat masalah implementasi. Yang kelima adalah dampak. Nah, dalam konteks kita harus melihat tadi latar belakang permasalahan, lalu tujuan, sasaran, dan lingkungan kebijakan. Kita ketahui bahwa latar belakang permasalahan munculnya PP tersebut adalah dikarenakan saat ini menurut penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli bahwa ternyata tingkat perlakuan seks bebas di kalangan remaja dan pelajar saat ini meningkat. Nah, sehingga ada solusi yang disebutkan dalam PP tersebut. Nah, apakah solusi itu hanya satu-satunya solusi? Itu yang harus kita uji. Terus tujuannya, tadi tujuannya pun Bung Arwan sudah memaparkan ya, untuk meminimalisir penyakit menular seksual dan lain sebagainya. Terus sasarannya, nah karena memang dalam PP ini kalau saya lihat ada 3 pokok ya. Yang pertama tentang sunat wanita, terus yang kedua tentang kesehatan reproduksi, dan yang ketiganya itu adalah tentang aborsi. Nah, sebetulnya kalau kita kupas semuanya itu akan sangat lama, tetapi kita fokus terhadap kesehatan reproduksi anak usia sekolah atau usia sekolah dan remaja. Ini yang jadi persoalan, gitu kan? Nah, terus dalam proses, dalam tahapan pembuatan ternyata, maaf ya, kita itu saat ini disuguhkan oleh situasi pemerintah yang memang sepertinya kejar tayang. Karena hampir habis masa jabatan dari pemimpin negara, mungkin ini ada PR-PR yang belum terselesaikan, sehingga kemunculan PP ini lebih dikebut, sehingga tidak melalui proses-proses sebagaimana mestinya. Bagaimana sih cara pembuatan kebijakan? Ya salah satunya ada uji publik, ada partisipasi publik. Dalam PP ini tidak ada. Dalam pembentukan PP ini tidak dilakukan, dikarenakan mungkin itu karena waktunya mepet. Jadi harus segera diselesaikan PR-PR atau agenda-agenda yang belum terselesaikan pada periode masa jabatan
pemerintahan saat ini. Nah, terus yang keduanya adalah prosesnya ya, tahapan pembuatan, aktornya siapa, terus konflik kepentingannya apa. Nah, ini harus kita kaji bareng-bareng. Karena pengkajian ini perlu SDM yang mumpuni dan perlu pandangan-pandangan yang secara holistik. Maksud SDM yang mumpuni dan pandangan-pandangan holistik artinya tidak hanya melibatkan orang-orang di satu disiplin ilmu saja, tidak hanya melibatkan orang-orang di satu kelompok saja, tetapi harus melibatkan benar-benar beberapa kelompok orang dengan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga apa yang menjadi putusan dalam PP tersebut bisa benar-benar sesuai dengan adat, dengan budaya yang ada di Indonesia. Karena yang dipermasalahkan adalah ini katanya sangat menyimpang dengan etika dan budaya bangsa Indonesia. Nah, apakah betul seperti itu, nanti kita akan diskusikan. Nah, terus dalam isi PP itu yang harus kita perhatikan adalah instrumen kebijakannya. Yang kedua, alokasi sumber dayanya. Yang ketiganya, evaluasi dampak. Siapa yang harus mengevaluasi dampak? Ternyata dalam PP tersebut sudah saya periksa, tidak ada mitigasi dampak. Mungkin terlewatkan, ya. Karena mitigasi itu sangat perlu. Itu untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di masa yang akan datang terjadi. Mitigasi itu bukan hanya mitigasi tentang penyalahgunaannya saja, tetapi bagaimana memitigasi ketika masyarakat tidak menerima dari peraturan pemerintah itu. Itu yang tidak ada dalam peraturan pemerintah tersebut. Nah, terus yang keempatnya adalah implementasi. Ini ya aspek yang diperhatikannya. Yang keempatnya adalah implementasi atau pelaksanaan. Nah, pelaksanaan dilamakan, hambatan dan koordinasi. Nah, di hambatan inilah yang tadi saya sebutkan. Mitigasi tidak ada. Nah, kenapa masyarakat bergejolak? Itu tidak ada mitigasinya. Harus bagaimana dan lain sebagainya. Karena yang disebutkan adalah bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat, ya kan? Mengedukasi masyarakat tentang peralatan atau alat kontrasepsi. Tetapi tidak dimitigasi bagaimana ketika PP ini bergejolak dan menimbulkan penolakan-penolakan dari masyarakat. Nah, terus yang keempat, dampak yang kita harus analisis juga. Dampak itu pasti ada harapan dari pemerintah, harapan dari masyarakat. Terus selanjutnya apa yang tidak diharapkan. Terus efisiensikah program ini, efektifkah program ini, serta tentang asas keadilannya. Tadi Bung Arman sudah menyebut organisasi saya, tetapi kami menginginkan hasil analisis dari dialog publik ini secara bersama-sama menjadi hak bersama. Jadi pendapat Bapak Ibu sangat dibutuhkan dalam diskusi yang akan kita lakukan. Tujuannya adalah yang pertama, memahami bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Tadi sudah dikupas bahwa di sini ada sampai 1000 pasal lebih ya. Itu harus kita pelajari benar-benar dan terutama dalam pasal ini. Nah, terus yang kedua, mengevaluasi efektivitas. Kita rumuskan sebaiknya bagaimana sih cara kita menyampaikan kepada anak-anak dalam mendidik mereka ya yang berhubungan dengan pendidikan seksual. Ini yang harus kita buka juga ruangnya. Jangan sampai ketabuhan ini membatasi anak untuk mengetahuinya dari luar, bukan dari orang tua, ya kan? Itu sangat berbahaya, ya kan? Terus ada yang lainnya juga. Terus dilanjutkan, habis ya. Nah, ini hasil analisis kami. Ini baru hasil analisis sepihak dari LSM Kompas. Tetapi ini masih bisa dirubah. Akan saya kolaborasikan dengan hasil diskusi yang ada di sini, ya kan? Bapak Ibu mohon aktif dalam memberikan pandangan-pandangannya sehingga apa yang menjadi pokok diskusi ini bisa benar-benar terkuat, bisa terkemukakan. Ya, terima kasih mungkin itu yang menjadi pengantar saya dalam diskusi publik ini. Semoga dalam season diskusi secara langsung dengan Bapak Ibu, karena kami itu hanya fasilitator sebetulnya, bukan maksud mengajari, bukan maksud
memberikan satu pengetahuan ya yang bagaimana gitu untuk Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini juga memiliki semangat untuk bisa memberikan solusi terbaik kepada pemerintah dan masyarakat. Lagi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya polemik tentang alat kontrasepsi kayaknya terlalu luas ya. Saya sebut satu item aja ya, kondom kan. Kondom kan. Dan kondom itu untuk ditaruh dalam penis kan, di atas di luar penis. Kita sama-sama dewasa ya Bu, bukan tabu ya. Jadi kalau kita bicara itu saja, udah ada yang banyak ketawa, artinya seks edukasi di Indonesia itu hal yang tabu, haram bro. Iya kan? Maka hari inilah kita merasakan hasil dari hal yang kita tabukan, kita berada di sini. Oh ya itu terlalu panjang. Gini, saya dalam posisi yang tidak setuju kondom dibagi di usia sekolah. Saya punya anak, masih sekarang masuk SMK. Dan ada yang sudah lulus S1, perempuan, 2. Anak saya 1 yang laki-laki paling kecil. Dan saya yakin yang membuat atau mengajukan tentang pembagian kondom ini ya untuk anak sekolah itu pasti sudah berkeluarga, sudah punya anak. Tolong disampaikan. Kalau kita masalah sini pro atau kontra, mungkin akan panjang. Dan kita saya secara pribadi atas nama agama yang saya bukan atas nama agama. Saya yakin agama yang saya pegang bahwa seks adalah bagian dari kebutuhan daging, bukan kebutuhan roh. Dan saya selalu memberi didikan kepada anak tentang seks kapan itu boleh. Asal Ormas dari Manggala Garuda Putih dan Forum Ormas LSM Kota Cimahi. Ini mungkin pernyataan sekaligus pertanyaan juga ada. Langsung aja ke pokoknya bahwa saya dari paparan narasumber 1 dan narasumber 2 dari analisisnya, saya merupakan salah satu yang menolak pasal ini. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan narasumber 1 harus argumentatif gitu kan. Argumentasinya, saya punya argumentasi sendiri. Saya punya anak yang sudah usia menikah 25 tahun. Dan saya sukses untuk memberikan edukasi jangan sampai melakukan seks bebas sebelumnya. Dan tanpa saya mengutarakan alat kontrasepsi dalam hal ini kondom dan lain sebagainya, saya sendiri berbangga hati saya sudah sukses tanpa diberikan edukasi atau diberikan ini kondom kondom ini untuk melakukan ini saya berhasil. Jadi poinnya, apakah pemerintah dengan ditunjang dengan anggaran dan lain sebagainya hanya memberikan diksi kalimat yang seperti itu? Kita ini pernyataan dulu Pak ya. Kita turunannya yaitu Pancasila, kemudian turun Undang-Undang Dasar 1945, kemudian turun kepada Undang-Undang, Perpu dan ke bawahnya. Kita mengacu pada aturan yang tertinggi landasan hukum kita. Pancasila di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa pasal ini tidak menerapkan berketuhanan yang Maha Esa? Berikanlah edukasi secara spiritual agama, spiritual keluarga. Jangan langsung kepada represifnya. Pembagian kondom itu merupakan langsung aja ya, karena kita udah pada dewasa. Kondom itu merupakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dan mencegah juga tingkat kependudukan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Nama saya Lia Yati dari Askar, dari Paguyuban Askar. Mau menanyakan serta pernyataan Pak, apa batasannya kalau misalkan untuk kontrasepsi itu buat anak yang di bawah umur? Soalnya ya namanya anak masih usia sekolah, cuman dia mungkin ada something wrong atau kecelakaan, gimana solusinya untuk memberi arahan atau masukannya untuk anak tersebut gitu. Ya, ini mungkin ke Mbak Marwan ya pertanyaannya. Baik. Ya, terima kasih Pak atas. Terima kasih. Rekan-rekan dari SOPD juga. Perkenalkan saya Romi, saya sehari-hari kerja di Dinas Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya saya di Bidang
sebelahnya penyakit menular banyak betul di HIV. Satu, saya ingin menyampaikan terima kasih atas semangatnya luar biasa untuk melindungi anak-anak Palestina khususnya Indonesia luar biasa. Yang kedua, ya luar biasa ini semangat tadi ya, menggebu-gebu gitu kan, semangat bahkan amarah, ya. Jadi maksudnya takut anaknya dirusak gitu ya. Kemudian luar biasa juga ada dari pesantren, nah itu yang kami harapkan. Oke. Tapi jadi saya berdiri sekarang tuh ingin menenangkan. Kenapa? Pertama, kalau dari tadi saya lihat fokusnya di satu pasal, di satu poin saja, gitu ya. Tadi malam tuh ya saya tuh jadi sempat publik ini teh kunang Kementerian Kesehatan, gitu ya. Dan saya pun sempat khawatir ada blunder-blunder juga mereka. Ini Maya yang menenangkannya di PP yang sama di pasal 98. Izin membacakan pasal 98. Upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Oke, jadi menenangkan bagi kita orang tua ya, bagi kita saya juga punya anak, satu laki satu perempuan, menenangkan juga bagi saya. Dan kemudian di pasal yang kita bahas di 103 tadi, ya ini screenshotnya. Lupa bawa kacamata, jadi ketahuan ya umurnya ya. Nah, jadi di pasal 103 itu ada 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita bahas itu hanya ayat 4 saja ya, di 4 aja dan di yaitu kalau 4 itu pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan alat kontrasepsi. Sedangkan di atasnya ayat 2-nya pemberian komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mengenai 1. Sistem fungsi dan proses reproduksi, 2. Menjaga kesehatan reproduksi, 3. Perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kemudian keluarga berencana, kemudian melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, dan pemilihan milih hiburan sesuai. Jadi sebetulnya yang diutamakan itu adalah edukasi. Kalau pelayanan kesehatan itu sifatnya adalah pilihan tidak semua orang. Misal kami mengadakan dan ibu bapak mau kaget atau tidak pemberian kondom itu sudah dilaksanakan. Coba bapak pernah ada yang nawarin kondom sama masyarakat? Nggak ada. Kalau ada yang pernah ditawarin sama orang kesehatan berarti bapak ibu melakukan kegiatan berisiko. Yang kami berikan adalah orang-orang yang berperilaku berisiko. Tidak misalnya pak kondom gratis ya kami dari dinas kesehatan gitu tiba-tiba enggak. Tapi kalau kami kerja di komunitas terutama untuk mencegah HIV/AIDS, kami memberikan kondom itu tidak semerta-merta. Jadi mungkin kalau ada yang pernah merasa tawaran kondom sama saya atau anak buah saya berarti koreksi kelakuannya ya. Gitu kan? Tapi kalau tidak pernah merasa ditawarin kondom ya rata-rata. Jadi pelayanan kesehatan itu juga nanti sifatnya adalah yang saya tangkap adalah selektif. Misalnya pemeriksaan kesehatan di sekolah, kamu pernah ke hubungan seksual? Pernah. Dengan siapa? Kamu sekarang keluhan apa? Ini kencingnya anak-anak diobatin ya. Tahu nggak penyakit yang bisa menular? Yang ini ya, atau HIV? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Yuk kita belajar sama-sama. Jangan lagi deh. Kata budak teh bandel, kekeh pada dong, gitu ya. Atau jualan. Memang mengkhawatirkan ya kasus HIV remaja itu yang tahun lalu yang paling bikin kami itu adalah 2 anak SMP yang jual diri dari usia kelas 6 SD. Jadi Cimahi Pak. Cimahi, saya bilang Cimahi. Saya nggak ngomong nasional yang diketahui Cimahi. Jualan SD dari kelas 6 SD karena kami tahap
HB ini bagus, kan SD banyak. Ketahuan HIV-nya pas kelas 2 SMP. Dan bukan satu kasus tahun yang lalu itu, 2. Disuruh stop, mungkin dia di depan kita tapi di belakang dia masih jualan. Anak itu yang dikasih kondom. Tapi saya, Bapak, Ibu, saya sangat setuju ini peraturannya ambigu. Harus jelas. Harusnya pakai koma diberikan kepada kelompok berisiko atau yang sudah menikah. Contoh tadi ya kasus udah nikah, kecelakaan, hamil, tapi kan hidupnya harus berlanjut, harus sekolah lagi. Kalau punya anak lagi kesian, ya itulah yang diberi alat kontrasepsi. Jadi saya ingin bicara sini, tenang, semangatnya kita semua sama. Anak saya tidak mau rusak juga, ya. Tapi kita lindungi anak-anak kita jangan sampai. Contoh, tadi saya ngobrol sama Kang Godin, bagaimana wow, akhirnya luar biasa. Coba ketemu di masjid. Walaupun omongannya begitu keras, ketemu di masjid 2 ya. Terus zikirnya paling lama setiap orang itu keluar zikirnya paling lama, gitu kan? Ada contoh upaya kontroversi lain yang kami lakukan. Tampung dulu aja ya, oke ya. Ada lagi? Oh ternyata masih ada. Oh ya 2. Masya Allah. Teh Asri, Bunda Mei, lalu Bapak ya. Oke. Lalu banyak Pak Hendra. Oke, kita tahu dulu. Terkait dengan kontroversi PP ya. Saya bilang ini yang sangat saya tidak setuju adalah dengan kata penyediaan. Objeknya adalah usia sekolah. Ini yang saya dari tadi karena saya ini seorang ibu yang punya 5 anak. Artinya juga ya sangat menjadi hal yang PR bagi saya sebagai orang tua ya. Saya yakin di sini yang membuat PP juga melalui analisis mungkin ya, melalui analisis, tetapi dalam hal ini sangat kebablasan. Di sini Indonesia ini, terutama di negara kita ini, jangan melupakan norma-norma agama sehingga membuat PP ini hanya berdasarkan logika. Karena logika ini juga pasti hasil dari analisa dengan keadaan. Tetapi saya yakin seluruh agama yang ada di Indonesia ini sangat menentang dengan hal tersebut ya, terutama seksualitas. Mungkin hanya itu saja. Ini menjadi harus diperhatikan bahwa membuat PP jangan berdasarkan dengan logika saja. Sehingga Wilayah Cimahi. Terkait dari semua masukan dan pertanyaan dari peserta semua, semoga nih dari diskusi hari ini bisa membawa harapan baru, terutama bagi kami yang sudah berjuang dari tahun 2018 tentang pendidikan akhir balik. Kami sudah mempunyai beberapa temuan saat itu dan sudah sampai di DPR. Kami berlapis di DPR kota masing-masing dan ada juga yang ke DPR RI. Kami mensuarakan saat itu bahwa pendidikan akhir balik sangat diperlukan di pemerintahan atau di sekolah-sekolah. Dikarenakan apa? Pada saat itu banyak kasus. Waktu itu yang diangkat adalah kasus Yuyun yang diperkosa oleh 14 anak. Kami mengadakan sebuah riset di situ bahwa pertumbuhan dari akhir balik dari anak-anak yang dibilang remaja tadi ada satu pola yang ini bisa menjadi seperti virus yang tidak terlihat namun akan menjadi bom waktu. Dikarenakan kami punya data seperti itu. Nah, pada saat disampaikan bahwa akil balik yang tidak seimbang mengakibatkan apa? Dari tadi dokter sampaikan bahwa kalau tandanya adalah fisik ya dok, secara ada mens dan sebagainya itu ya perubahan fisik. Di situ juga libido bekerja. Nah sekarang sudah banyak anak-anak usia dini sudah mengetahui atau sudah merasakan itu sebuah kebutuhan. Ya, apalagi saya seorang terapis juga. Kasus setiap hari banyak. Pertanyaan ibu ini saya bisa jawab karena saya menangani juga. Jadi tolong yang ada di sini kita sama-sama tidak ada kata remaja karena remaja konotasinya adalah negatif.
semuanya negatif. Tadi Kang Fajar sampaikan, saya biasa memanggil Bung. Saya setuju, kami setuju. Di pendidikan akhir balik kami sama-sama ingin meniadakan kata remaja. Yang harus dikedepankan adalah pemuda. Tapi sifatnya ini sebenarnya kemanusiaan sebenarnya. Saya bukannya menyindir beberapa organisasi, tapi kalian di sini adalah orang-orang yang punya hati, yang punya kemanusiaan yang tinggi, kepekaan yang sangat besar. Undangan berapa orang masih hadir, cuma berapa orang di sini. Nah ini orang-orang pilihan sebenarnya. Nah, kita langsung ke poin saja. Saya tidak punya pengetahuan sebagus Kang Fajar, saja. Tapi saya setidaknya mau belajar. Nah, begini, kita langsung saja. Ini menurut saya saja ya. Yang harus saya melihat dari poin ini. Poin ada pegangan ini. Saya pegang bos. Dari bahasan ini satu poinnya adalah agama sebagai fondasi pendidikan akhlak. Agama dulu aja sebagai pendidikan akhlak. Itu satu ya. Kedua, aturan yang diperkuat terkait seks bebas yang mengakibatkan kehamilan, aborsi dan lainnya, pernikahan dini dan lain-lain termasuk penyakit sebagainya. Ketiga adalah distribusi atau penjualan alat kontrasepsi yang harus dibatasi, bukan menjadi ajang bisnis, kepentingan politik, kepentingan organisasi, kepentingan beberapa yang tadi dibilangkan pendapatnya jadi banyak bisnis di situ, malahan nanti makin banyak pelaku usaha alat kontrasepsi karena aturan ini. Terus adalah harus ada edukasi, sosialisasi ke masyarakat bahaya seks bebas berhubungan supaya seks bebas ini tidak meningkat secara presentasi dan minimalisir secara presentasi. Bagaimana caranya itu edukasikan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Jadi jangan sampai hanya dibaca di sini, intinya dibahas di sini, ditetapkan kementerian, tapi di masyarakat tidak ada edukasi yang berkesinambungan. Percuma kalau menurut saya. Saat dia sudah tahu alat kontrasepsi, malah menjadi suatu senjata untuk mengajak, ayo kita melakukan karena bisa tidak hamil dengan kita tes. Nah, itu yang dikhawatirkan saat remaja itu mengerti tapi menyalahartikan. Yang pertama itu, dan yang kedua, apakah pemerintah sudah siap untuk melakukan pengadaan alat kontrasepsi? Gampangnya seperti ini ya Pak, mohon maaf, pengadaan terkait dengan anggaran. Tapi selama ini banyak anggaran-anggaran yang masih disalahgunakan. Apakah ini bisa berjalan dengan lancar atau jadi poin untuk para maaf yang bisa disebut korup, lubang baru untuk para penyalahguna itu. Terima kasih. Dari Ikatan Penulis Jurnalis Jawa Barat. Di sini yang utama dan pertama adalah peran kita sebagai orang tua untuk membina, mendidik, membimbing, mengarahkan akhlak anak, mencetak menjadi berbudi pekerti. Ini dia Ketua Mas Dimas dan Gus Ketua Perumahan SSN Kota Cimahi. Saya cuma ngasih saran aja, dari mulai orang tua, anak, seperti gini lah, dunia pendidikan yang harus kita benahi. Contoh lah, ketika anak itu bangun atau bangun, misalkan sekali dua kali datang tiga kali tampil dulu, apa reaksi orang tuanya? Kadang bawa kawan-kawan, kadang bawa LSM, kekerasan. Jadi anak tersebut tidak ada yang takuti. Dulu saya sampai dilempar sama
menghapus sampai digabrok karena saya nakal. Jadi saya takut guru itu galak, malah gerakan demi kebaikan. Sekarang dengan seks bebas, kono membalatak di kebun kopo, komik sampai ratusan, rekomend. Ini tolong sampaikan bukan pemerintah aja, orang tua. Yang pertama adalah belajar akhlak dan adab. Meskipun supaya orang-orang itu, bahwa kenapa? Meskipun adab dan akhlak. Muncul ini adalah salah satunya dari pendidikan seks di sekolah. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, pemerintah memberikan aturan ada pendidikan seks sekolah. Kemudian terjadilah kontroversi, berlanjut dengan sekarang. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal tersebut, itu tidak menyebutkan sekolah. Kalau perhatikan, kalimatnya adalah usia sekolah. Kalau usia sekolah bukan berarti harus sekolah itu pendidikan dan membagikan kontrasepsi apapun jenisnya itu bukan sekolah menurut saya. Karena itu di usia sekolah. Beda dengan kalimat seperti ini. Contoh aja, komite sekolah dilarang menjual buku, bahan ajar, seragam di satuan pendidikan. Persepsinya salah. Kalau bicara di satuan pendidikan berarti di sekolah. Kalau di luar sekolah, boleh. Sama dengan ini. Coba pahami lagi bahwa ini untuk anak usia sekolah atas keluar usia remaja. Bapak bikin aturan lagi berdasarkan persepsi masing-masing usia remaja dan usia sekolah sama tidak. Tadi kan Pak Haji udah bilang usia sekolah itu bisa, kami yang S3 juga masih usia sekolah. Remaja dibatasi. Nah, pemahaman ini intinya begini. Saya yakin semua di sini pasti tidak setuju dengan adanya PP ini, terutama 103 pasal 4 ayat E. Kita tidak sepakat itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sependapat dengan tadi yang disampaikan bahwa kalau ini diperlakukan seperti dengan narkoba, obat golongan D yang harus digunakan dengan syarat-syarat tertentu tidak bisa beli. Kalau resep dokter mengeluarkan, boleh loh. Kalau daftar D ini, resep dokter, kondom ini jangan dibiarkan ada di mana-mana. Jadi intinya hanya 3. Pertama, pembuat kebijakan, kemudian pelaksana kebijakan, dan terakhir masyarakat pengguna. Kalau masyarakat pengguna, kalau kondom ada di mana-mana pasti pakai. Tidak kan? Pelaksana, bapak-bapak yang tidak membuat aturan, karena atasannya membuat aturan, paksa dilaksanakan. Artinya pembuat kebijakan ini harus kita ganti dilaporkan. Sekarang gini, saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Haji Mai. Baru kali ini orang atau ada katakanlah Kampajar menyikapi ini. Maka Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, Sumedang, di mana saya juga ikut berapresiasi di sana, nggak ada seperti ini. Saya kaget gitu loh, saya dapat undangan Kampajar, apaan ini? Oh ternyata benar ini. Dewan Pendidikan sendiri pun baru mau melaksanakan. Apa istilahnya? Keduluan lah. Kampajar duluan. Jadi intinya kami dari Dewan Pendidikan jelas melihat ini satu hal yang merusak sistem moral. Merusak sistem moral kita. Pendidikan itu awalnya dari semua. Saya sepakat dengan Kang Nurdin tadi dengan Ibu Ai juga. Adab dan etika itu harus tidak ada dari rumah harusnya. Jangan dipasang ke sekolah. Sekolah itu hanya membantu, bukan satu-satunya tempat. Jadi kesimpulan saya pertama adalah, ayolah pembuat kebijakan kita mendorong untuk berubah ini. Tidak boleh dihilangkan pasal ini. Kontrasepsi itu pemahamannya banyak. Mau implan, mau pil, mau tisu, magnetik atau apalah namanya. Yang terakhir kondom itu apalah. Kemudian batasi ini. Jangan dibiarkan ada di mana. Sampai supermarket ada kok, sampai di minimarket sudah ada. Ini siapa yang salah? Ya pembuat kebijakan, bukan kita. Nah hari ini saya berharap rekomendasi kita ini adalah mewakili semua unsur, bukan hanya Kota Cimahi, tapi betul-betul Jawa Barat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Berbagai pasal yang ada.
Ya, dan kenapa ini pasal diangkat? Dikarenakan sebetulnya tidak ada korelasi. Yang mengkorelasikannya itu bukan undang-undang atau peraturan, tetapi yang mengkorelasikannya adalah asumsi dan persepsi dari para pembaca semua, termasuk Bapak, saya, dan Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan maupun di Kementerian. Dan itu yang perlu kita perjelas dalam sebuah peraturan Menteri Kesehatan. Harus dijelaskan secara rinci penafsiran dari ayat per ayat, pasal per pasal, butir per butirnya itu harus seperti apa. Ini yang akan kita dorong agar di Permenkes ini ada partisi-partisi yang memang betul-betul secara gamblang dan utuh menjelaskan apa yang dimaksud oleh peraturan pemerintah ini. Tidak memunculkan ambiguitas atau tidak memunculkan multitafsir atau penerjemahan liar dari peraturan pemerintah tersebut. Dan di sini saya sudah membuat tulisan tadi yang katakan Ari, ayo kita diskusikan ya. Nanti Kang Tri juga bisa langsung mengoratori ketika ada yang memberikan masukan-masukan tambahan. Akan saya bacakan untuk mempersingkat waktu ya. Di sini saya berikan judul keresahan intelektualitas pada analisis kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Ini sangat berhubungan sekali apa yang dikatakan oleh Pak Rusdoyo, Pak Romi, dan Kang Ali serta Bunda Mei, semuanya ini hampir satu pemikiran. Latar belakang pasal 103 ayat 4 butir E pada PP nomor 28 tahun 2004 menjadi sorotan publik karena mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi. Poin inilah yang kemudian memicu berbagai interpretasi, perdebatan dan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Kedua, paradok yang muncul. Ini yang menjadi paradoknya. Paradok utama yang muncul dari pasal ini adalah pertentangan antara satu, tujuan mulia. Pasal ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja dan mencegah masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Yang kedua, kekhawatiran moral dan sosial. Ini paradok yang kedua yang bertolak belakang ya. Di sisi lain, banyak pihak yang khawatir bahwa penyediaan alat kontrasepsi secara langsung dan atau tidak langsung akan mendorong perilaku seksual di kalangan remaja yang belum siap serta bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama tertentu. Yang bagian C, analis lebih lanjut. Usia berapa yang dianggap remaja? Nah, batas usia remaja yang perlu mendapat pelayanan ini belum didefinisikan secara jelas dalam undang-undang, dalam peraturan ini gitu kan ya. Jadi kesepakatannya ini kita akan tambahkan. Menurut kita ya, menurut Dinas Kesehatan, menurut kawan-kawan semua, menurut Pak Dokter, berapa yang seharusnya yang kita sepakati? Apakah kita akan mengacu pada WHO? Apakah kita akan mengacu pada definisi Kemenkes? Atau kita akan mengacu pada BKKBN? Yang memang kalau BKKBN itu langsung menggabungkan antara WHO dan Kemenkes ya, dari 10 tadi itu ya. Jadi langsung digabungkan gitu kalau saya lihat dari yang Bang Pungaruan perhatikan. Nah ini jadi Dinas Kesehatan pun perlu diberikan masukan. Acuan dari usia remaja ini usia berapa? 12 sampai berapa ya? Atau 10 sampai berapa? Atau 10 sampai 24 tadi ya yang BKKBN 10 sampai 24. Nah ini yang akan kita masukkan. Rekomendasi kita usia remaja itu dari usia berapa sampai berapa, atau acuannya itu sudah mengacu pada WHO saja atau mengacu pada Dinas Kesehatan karena masyarakat mengacu pada BKKBN. Nah ini kesepakatan kita ya, harus yang mana nih? Menurut Bapak Ibu kita mengacunya remaja itu usia berapa? Bunda Mei? Kalau dia sudah balik, dia sudah harus dikatakan. Acuan balik itu usia berapa?
Jadi pada saat dia sudah, itu udah ada libido di situ, sudah ada hasrat di situ. Berarti pendidikan itu sudah harus. Jadi usia pendidikan berapa kira-kira? kebanyakan sekarang 10 dan 9 itu sudah. Iya. Sesuai BKKBN berarti ya. 9 itu udah ada. Karena Ya, ada kemudian. karena ini kesepakatan kita ya, ini kan diskusi ya, dialog penting. Jadi ini yang akan kita tuangkan dalam rekomendasi untuk Kementerian Kesehatan. Kita tembuskan juga nanti ke Dinas Kesehatan. Gitu. Kita setuju ya 10 sampai 24 ya BKKBN menggariskan. Setuju tidak? Kita masukkan yang setuju angkat tangan ya. Usia remaja itu 10 sampai 24 angkat tangan ya. Yang setuju remaja, definisi remaja untuk warga Cimahi adalah sesuai dengan BKKBN. Yang pasti. Namun mengingat konteksnya yaitu penyediaan alat kontrasepsi, maka yang dimaksud dengan remaja kemungkinan besarnya mengacu pada kelompok usia yang sudah mengalami pubertas dan secara biologis mampu melakukan hubungan seksual. Nah, menurut WHO tadi sudah saya jelaskan, sudah Bang Arwan jelaskan ya, jadi saya lewat. Nah, sekarang pandangan berbagai pihak. Pandangan berbagai pihak ya, di sini ada pihak yang mendukung, ada pihak yang menentang. Pihak yang mendukung pemikirannya begini. Satu, program ini atau PP ini untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu argumen utamanya adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Kehamilan di usia muda seringkali beresiko tinggi bagi ibu dan bayi, serta dapat mengganggu pendidikan dan masa depan remaja. Yang kedua, bagi pihak yang mendukung, argumentasinya adalah mencegah aborsi. Nah, ini kan kemarin saya memberikan menyebarkan angket ya, termasuk kepada konfirmasi kehadiran, itu ada pendapat. Ini ada rangkuman dari itu. Mencegah aborsi dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap alat kontrasepsi diharapkan dapat mengurangi angka aborsi yang tidak aman. Aborsi yang tidak aman dapat beresiko tinggi terhadap kesehatan dan bahkan terus yang keempatnya peran pendidikan seks ya. Yang kelimanya adalah kekhawatiran terhadap efektivitasnya, karena memang kawan-kawan seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyediaan alat kontrasepsi baik itu disediakan secara bebas ataupun nanti seperti yang dikatakan dari Dinas Kesehatan itu terpilah bahwa itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dalam kondisi tertentu gitu. Sebetulnya ketika usia sekolah itu tidak didefinisikan dengan jelas, usia remaja tidak didefinisikan dengan jelas, ini akan menimbulkan satu polemik yang berkepanjangan. Seperti program konseling atau pencegahan kenakalan remaja perlu menargetkan kelompok usia yang tepat. Nah, ini kenapa definisi usia itu penting ya. Ini tulisan saya saja. Nanti ini akan kita share dan dirumuskan ya Kak Arya semua. Jadi nanti saya setuju dengan Kak Arya bentuk tim perumus nanti setelah ini. Nah, ini definisi remaja dalam konteks sosial dan hukum. Definisi remaja sebenarnya cukup fleksibel dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum. Namun secara umum remaja merujuk pada periode transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Secara biologis, masa remaja ditandai dengan perubahan fisik dan hormonal yang signifikan seperti pubertas. Namun secara sosial dan hukum, batas usia remaja seringkali ditentukan berdasarkan usia sekolah, usia kerja, usia di mana seorang mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, usia remaja seringkali dikaitkan dengan rentang usia antara 13 sampai 19 tahun. Itu secara umum ya, secara umum. Namun beberapa sumber mungkin menggunakan rentang usia yang sedikit berbeda. Ini ya. Dugaan dalam konteks pasal 3 ayat 4 butir E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, meskipun pasal ini tidak secara eksplisit, ini dugaan ya. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia yang pasti, namun mengingat konteksnya yaitu penyediaan alat kontrasepsi,
maka yang dimaksud dengan remaja kemungkinan besarnya mengacu pada kelompok usia yang sudah mengalami pubertas dan secara biologis mampu melakukan hubungan seksual. Nah, menurut WHO tadi sudah saya jelaskan, sudah Pak Marwan jelaskan ya, jadi saya lewat. Nah, sekarang pandangan berbagai pihak. Yang saya hormati termasuk panelis yang ada di depan Bapak Ibu semua. Yang pertama mungkin waktu sudah habis Pak. Jadi kontraknya itu sebetulnya tempatnya itu jam sampai jam 12. Cuman itu tadi kaitan dengan dinamis, termasuk mungkin itu tadi karena keingintahuan informasi, salah satunya termasuk mungkin itu tadi ada informasi yang perlu disampaikan, yang alhamdulillah ya baru kali ini ya juga saya berdiri sampai dengan terakhir acara. Biasanya saya kalau sudah membuka atau dan sebagainya saya suka ulang, cuman itu tadi karena memang kegiatan yang dilaksanakan yang pertama positif, terutama Kang Fajar dan Pak Ahmad Sabeni. Yang kedua mungkin itu tadi bagian daripada komunikasi dengan masyarakat, khususnya mungkin itu tadi sosialisasi. Namun barangkali kaitan dengan dari awal sampai akhir kaitan dengan tanggapan-tanggapan sebelumnya atau memang selanjutnya nanti sebelum kemana-mana baiknya mungkin karena memang masalah ini yang memang nanti perlu didiskusikan dengan barangkali dengan dinas kesehatan. Tadi Dr. Odin sudah menyampaikan salah satu informasi termasuk dengan dinas pendidikan. Barangkali itu saya termasuk itu tadi dari kesimpulan yang disampaikan dari Bapak Ibu dari termasuk dari penanya itu sangat memberikan positif, memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di bagian organisasi kemasyarakatan. Barangkali itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.